Jadi dalil-dalil itu yang harusnya juga dibaca secara cermat oleh anggota DPR di Mataram. Karena yang di pusat juga nggak ngerti. Padahal itu tipu semua. Itu yang saya bilang tadi, yang tadi Anda tanya tuh. Memang nggak ada yang benar, satu pun cerita presiden apa yang benar, nggak ada yang benar. Sekarang saya terangkan kesalahan berpikir saudara Gerindra ya. Yang paling terbelah itu Amerika dan Eropa. Dia negara federal, bukan negara kesatuan. Nah, maksudnya wilayah. Iya, ngerti saya. Kebijakan itu di negara federal, keputusan, saya kasih contoh, keputusan dari Mahkamah Agung negara bagian Wisconsin kemarin, negara bagian, satu negara di Amerika, memutuskan Donald Trump tidak boleh ikut pemilu di November tahun depan. Bayangin, keputusan satu negara bagian. Nggak mungkin misalnya NTB bilang bahwa Prabowo nggak boleh ikut pemilu tuh. Nggak bisa. Jadi yang terbelah itu mereka. Kita justru satu dalam kebijakan. Kebijakan keuangan kita satu. Kebijakan keuangan Amerika Eropa beda-beda. Di Eropa ada bank sentral. Bank Uni Eropa itu. Satu gubernur. Maka mata uangnya satu. Tetapi ada 23 menteri keuangan yang berbeda-beda kebijakannya. Nggak ada menteri keuangan Italia dengar perintah sinyal dari Bank Sentral Eropa. Turki bisa beda dengan Jerman. Karena kebijakan ekonominya tergantung pada kebijakan negara yang bersangkutan. Jadi salah mengatakan bahwa mereka justru beragam. Kita yang terlalu bersatu dan salah mengurus persatuan. Saya terangin filosofinya ya. NKRI harga mati tuh. Dari awal kita udah salah bicara NKRI harga mati. NKRI itu adalah harga hidup. Harus dihidupkan harganya tuh. Kalau harga mati kita tanya mati di harga berapa tuh? Enggak, maksudnya bukan kebijakan itu Pak, dalam arti standarisasi untuk dalam apa yang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial kemasyarakatan ya, itu karena variety di dalam demografi, di dalam geografi itu. Tetapi kebijakannya kan sama, kan Jokowi bilang bahwa satu harga beras, satu harga BBM segala macam, satu harga semen. Kan konyolnya di situ kan. Lain kan itu saya terangin tadi, ini negara pakai prinsip negara kesatuan. Nggak ada istilah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dibikin-bikin NKRI itu. Kita dari awal udah berbeda. Karena kita berbeda, diperlukan persatuan. Right. Prabowo juga begitu. Pak Prabowo itu tetangga saya. Saya sering diskusi sama Pak Prabowo soal beginian tuh. Teman saya berdiskusi tuh. Walaupun saya berbeda karena saya nggak suka Gibran. Ya, saya bilang terus terang di situ. Bukan nggak suka Prabowo berarti Pak? Tidak, itu teman diskusi saya Pak Prabowo tuh. Saya datang ke tempat dia datang ke tempat saya ngopi-ngopi dan bicara tentang bangsa tuh. Tapi saya bilang enggak, kalau Gibran nggak ada itu. Itu titipan dinasti. Saya terangkan lagi ya. Ya, serius. Saya berteman dengan semua ketua partai kok, nggak ada soal buat saya tuh. Tapi nggak ada satupun yang mau larang-larang saya bicara tuh. Itu nggak ada urusan dengan mereka tuh. Oke, saya terusin dikit ya. Sebagai pelajaran, waktu negara kita dibentuk, negara ini datang dari sistem-sistem kerajaan kesultanan yang beragam seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dasar ontologinya, ditanya pada Caimin, ontologi apa? Nggak bisa jawab. Dasar keberadaannya, dasar ontologinya, dasar keberadaannya adalah keragaman. Karena beragam diperlukan persatuan. Oke. Di era Jokowi diputar. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Artinya tidak boleh ada oposisi. Kan kacau, filosofinya kan kacau. Kenapa nggak boleh? Justru karena kita beragam diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh keragaman. Lo sosiologi kita dari awal, genealogi asal usul bangsa ini keragaman. Ada Sultan Makassar, ada Sultan Ternate, ada kerajaan apa namanya Sasak segala macam. Kan dasarnya keragaman.
Itu poinnya. Karena itu kita mesti berpikir, kalau Indonesia NKRI harga mati, kita akan mati sama-sama karena ditekan untuk terus bersatu. Padahal kita berbeda. Dipaksa bersatu, itu konyol. Ada DPD. DPD itu hanya bisa maksimal kalau ada prinsip otonomi daerah. Tapi otonomi daerah belum maksimal juga. Harus ada konsep di kepala untuk memikirkan Indonesia jadi negara federal. Seperti Jerman. Amerika misalnya. Dia nggak ada problem. Tetapi namanya Amerika Serikat. Tetapi negaranya federal. Diurus secara lebih efisien. Karena kecil-kecil. Kita diurus terlalu besar masalahnya. Tapi orang takut nanti bangsa ini pecah. Padahal hanya ketakutan dari pusat, dari Jakarta. Nah, karena ketakutan itu dikirim kekerasan ke Papua, dikirim kekerasan ke Aceh. Akhirnya konflik lagi. Nah, kita ingin ada refleksi dari teman-teman di Mataram untuk memikirkan kira-kira bentuk negara yang ideal seperti apa sebetulnya. Takut bicara itu kan? Sama juga Rusia dulu takut bicara itu, akhirnya pecah. Sama. Jadi kita ingin supaya ada kelegaan berpolitik. Gitu. Nah, keadaan ini yang memungkinkan kita berpikir prospektif bahwa dunia ke depan itu mungkin sekali bukan lagi dunia yang dikendalikan secara sentralistik. Saya bayangin coba, saya tadi bilang berapa lama NKRI bertahan. Coba kita lihat recent political issues, keadaan terakhir. Kalau terjadi krisis di Cina Selatan, terjadi krisis di Selat Taiwan antara kepentingan Amerika dan kepentingan Cina di situ. Terjadi krisis di Indo-Pasifik. Amerika akan tanya pada Indonesia, Anda di pihak mana? Di pihak kita atau di pihak Cina? Kelakuan Amerika pasti begitu, dia tanya aja, proksinya mana? Kita ragu-ragu menjawab, oke. Amerika bilang bahwa Cina membahayakan Taiwan. Taiwan punya perjanjian dengan Jepang. Kalau Taiwan diserang, berbahaya bagi Jepang, maka Jepang berhak untuk menyerang kembali Cina. Terjadi ketegangan. Akhirnya, ketegangan itu, Amerika ambil kesimpulan bahwa oke, kami akan masuk ikut serta di dalam ketegangan di Indo-Pasifik. Lalu Amerika kirim armada ke-7 dia dari Jepang, dari Pulau Okinawa, turun ke Singapura, nyebrang ke Filipina. Yang dari Singapura naik ke atas, masuk ke Taiwan, Teluk Taiwan. Jadi kita dijepit di situ tuh oleh armada ke-7 Amerika. Amerika bilang, ini wilayah perang, maka udara di atas Indo-Pasifik tidak boleh dilewati oleh pesawat manapun. Kita tembak. Dideklarasikan no fly zone. Coba Anda pikirkan ya. Di selat antara Bali dan Mataram Lombok itu, kapal selam Amerika, submarinnya udah nongkrong di situ. Yang dari Darwin naik ke atas, masuk di selat yang sama. Kita dikepung di situ. Karena kita ragu-ragu berpihak. Berapa jam, berapa hari, berapa tahun NKRI masih bertahan hidup? 14 jam kita mati. Karena bahkan import gandum, import minyak, import obat-obatan, import daging, import kentang masih melewati laut yang diblok oleh Amerika. Kalau diblok di situ, mahasiswa Mataram nggak ada yang makan Indomie lagi tuh. Karena gandum yang kita import di stop, nggak boleh masuk Indonesia. Daging yang datang dari Amerika nggak boleh ada lagi di hotel-hotel di Mataram. Puskesmas seluruh Indonesia nggak akan ada lagi antibiotik. Berapa banyak ibu-ibu yang infeksi saluran kemih, infeksi kandungan itu tewas meninggal. Itu pentingnya hitungan akal sehat. NKRI harga mati. Ya mati dalam 14 jam. Itu yang terjadi. Begitu Amerika kunci Palestina, selesai, habis. Israel cuma telepon, no fly zone. Sama kasusnya tuh. Tapi Indonesia negara besar yang tidak punya peralatan untuk bertempur. Setiap hari, tiap 5 Agustus, Oktober Anda lihat tuh. Pesawat terbang kita, asap merah, asap putih, asap biru kan, begitu. Tapi dia unequipped. Tidak dipersenjatai. Kosong senjatanya.
Dikunci Amerika, nggak boleh beli. Itu nasib kita tuh, itu pentingnya. Karena itu Menteri Pertahanan ngitung, kalau begitu kita mesti beli, kalau begitu walaupun barang bekas kita beli itu. Jadi kontroversi itu. Jadi dalil-dalil itu yang harusnya juga dibaca secara cermat oleh anggota DPR di Mataram. Karena yang di pusat juga nggak ngerti. Kenapa saya bilang Mataram? Karena Amerika bisa pakai pangkalan laut dalam di Mataram yang dipakai buat seberang-seberangan. Ya buat pasang kapal selam yang bisa menyelinap di antara Kalimantan dan Sulawesi yang lautnya dalam sekali itu. Berapa meter itu? Mungkin 120 meter dalamnya itu. Yang tinggal dalam hitungan 30 menit dia bisa tembak ke IKN rudalnya itu. Kan itu yang namanya pemikiran strategis itu. Jadi saya mau ajak teman-teman bukan sekedar berbicara soal lokal tadi, soal ya ada uang segala macam, tapi berbicara juga dalam perspektif global bahwa dunia ini lagi diasuh dengan cara yang tidak kita mengerti itu. Itu pentingnya misalnya di partai-partai, partai Gerindra, PDIP segala macam yang terus merdeka, harga mati, patriot, ngitung juga fungsi APBN untuk mengalokasikan pada persenjataan sekaligus mengamankan sumber-sumber daya kita. Jadi sekedar dengar hilirisasi, iya. Apa tuh hilirisasi itu? Yang kemarin meledak di Morowali. Itu hilirisasi. Meledak smelternya kan. Kenapa? Ya buatan Cina. Udah terkenal buatan Cina itu, ya mungkin konstruksi besinya itu ya kumpulan besi bekas yang kemudian didaur ulang kan. Orang curiga akhirnya tuh. Itu dasarnya begitu. Apalagi kalau diterangkan, ya hilirisasi artinya nikel yang ada di Indonesia dimiliki Cina, dibersihkan di Indonesia supaya tiba di Cina itu udah bersih, maka ampasnya di kita, maka Cina akan dapat poin. Itu industri yang bebas karbon, di kita yang dapat karbon. Ya tapi kita punya kereta cepat, itu punya Cina, bukan kita yang bikin. Makanya kita bangga sesuatu yang kita beli itu, Pak, dan dengan hutang itu. Teknologi tertinggi. Iya, tapi itu teknologi yang dibuat di Cina. Yang kita punya SMK. Jadi mesti fair bicara itu. Sebut aja, oke, teknologi kereta. Di era Jokowi, Indonesia punya teknologi tinggi, itu kereta api. Loh, kereta api itu nggak ada apa-apanya dengan pesawat yang dibuat Habibie di era Orde Baru. N258 itu udah fly by wire. Itu jauh lebih tinggi status teknologinya dari kereta yang masih melayang di tanah. Masa dibanggain sesuatu yang ya udah biasa banget itu, Laos punya tuh kereta cepat, dibanggain supaya pride kita sebagai nasional, kita hebat. Padahal itu tipu semua. Itu yang saya bilang tadi tuh, yang tadi Anda tanya tuh. Memang nggak ada yang benar satu pun cerita presiden apa yang benar, nggak ada yang benar. Yes. Kenapa? Ya itu pertanyaan dungu juga tuh. Kan itu sini semua kan? Ya itu. Iya, akal sehatmu itu menginginkan saya nyalon presiden. Sekarang kamu keluar dari partai ikut barisan saya, mau? Konsekuensinya itu. Jadi kita jangan mengolok-olok diri sendiri gitu. Kalau kita kasih kritik, karena fungsi saya adalah berkritik. Jadi orang bilang, lah Pak Rocky kok nggak kasih solusi? Jangan kritik doang dong, kasih solusi. Dungu. Saya gaji orang untuk cari solusi. Saya gaji menteri untuk cari solusi itu. Kenapa saya mesti cari solusi? Kan dia saya bayar tuh. Kalau suruh saya jadi kasih solusi, you berhenti sebagai menteri semua, saya gantiin. Tapi Pak Rocky nggak mampu. Loh, kenapa Anda suruh saya jadi presiden? Jadi logika kita itu didungukan oleh kecemasan kita sendiri sebetulnya. Itu soalnya kan. Kritik mesti ada solusi. Kapan kritik itu ada solusi? Kritik harus membangun. Tolol. Kritik itu artinya membongkar, bukan membangun. Bagaimana caranya kritik membangun? Saya bongkar, saya bangun lagi. Nggak ada apa-apa dong. Tugas kritisnya adalah membongkar. Itu namanya kritik. Kriterin dalam bahasa Yunani. Artinya membongkar. Bukan membangun. Itu dasarnya. Saya ucapkan itu
sebagai tanda persahabatan saya dengan teman-teman di sini. Bukan dalam soal bahasa.